Siapa yang duduk bersama orang-orang alim, sama orang-orang yang ahli ilmu, ahli ibadah, tapi dia nggak mampu tuh hafalin ilmu, nggak mampu belajarin ilmu yang dikasih, dia nggak mampu. Dia cuma numpang duduk aja, dia tahu nih berkah, cuman dia punya akal nih, kemampuan menghafalnya, kemampuan memahaminya itu rendah. Maka yang begitu nala sab'a karamat, dia bakal dapat 7 kebaikan. Fadlul muta'allimin, dia bakal dapat kemuliaannya orang-orang yang belajar. Dia udah belajar tapi dia nggak masuk doang gitu, tapi dia tetap dihitung sebagai orang yang belajar. Hanya saja kemampuan dia menghafal, kemampuan dia memahami rendah, tapi dia dapat. Wa habsahu 'anil dzunub, dia terjaga dari dosa. Dengan dia duduk bersama orang-orang yang baik tadi, dia terjaga dari dosa. Waktu dia keluar mau hadir tuh pengajian, mau hadir tuh majelis, itu waktu dia keluar dari rumahnya udah turun rahmat. Begitu dia sampai turun lagi rahmat, dia dapat bagian lagi. Wa yuktabu lahu ta'atun ma dama mustami'an, selama dia duduk dengerin, saat itu juga tuh kebaikan, ketaatan dihitung terus tuh. Ibarat kata argo tuh, argo jalan terus, argo pahalanya jalan nggak berhenti tuh. Argo pahala jalan terus nggak berhenti, nambah aja. Ketika dia hatinya itu ada sedikit sedih gitu, aduh kok saya nggak paham, kok saya nggak ngerti, kok saya nggak bisa ngapalin, maka saat itu perasaan itulah yang kemudian menjadikan Allah akan semakin sayang sama dia. Ini hambaku nih baik ya. Ibnu Hajar, kenapa disebut Ibnu Hajar? Karena Ibnu Hajar itu sampai menjadi Ibnu Hajar, awalnya kagak paham apa-apa dia. Belajar kagak masuk-masuk, ngapalin kagak bisa. Ya udah dah, ada keluar aja dari pesantren kalau begini ceritanya dah. Nggak paham-paham. Dalam kondisi dia keluar itu karena sudah kesian sama orang tuanya, kesian ngebiayain dia sekolah, tapi dia nggak paham-paham. Bukan dia nggak mau belajar, dia mau belajar, cuman dia coba juga nggak paham-paham. Begitu dia keluar, dia lihat tuh tetesan air ke batu yang dengan tetesan satu tetes sedikit demi sedikit mulai menjadikan itu berlobang. Artinya batu aja kalah sama tetesan. Kayaknya saya nggak kayak batu juga, masih bisa paham dikit-dikit begitu. Akhirnya tetesan ilmu terus dia masukin, jadilah Ibnu Hajar seperti yang kita kenal. Menjadi salah satu imam dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Imam Syafi'i terkhusus sampai kalau dalam orang belajar fikih Imam Syafi'i nanti selalu ada 2 pendapat Ibnu Hajar, pendapat Al-Imam Ar-Ramli gitu. Saking memang mendalamnya ilmunya. Nah, orang yang kemudian dia udah belajar, kemudian dia nggak paham tapi dia tetap maksa mau belajar, disitulah Allah bakal makin kesian amatnya hamba saya kasih kemampuan dia memahami sedikit tapi dia masih semangat. Akhirnya disitulah Allah berikan kebaikan demi kebaikan ditambah lagi.